Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah, fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun, fayaqul hal ta'rifuna hadha, fayaqulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu." ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam rupa seperti domba yang belang. Lalu sang penyeru menyeru dari malaikat, wahai ahli surga. Mereka melihat dalam keadaan takut karena suara itu didengar oleh semua penghuni surga. Lalu ia bertanya, apakah kalian mengenal ini? Diperlihatkan tadi bentuk kematian yang berupa seperti domba belang. Mereka menjawab, ya, ia adalah kematian. Dan mereka pun melihatnya. Kemudian diserukan, wahai ahli neraka. Mereka pun melihat dengan ketakutan. Takut jangan sampai ada azab Allah yang baru yang akan menimpa mereka. Lalu ia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Kata malaikatnya. Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan mereka melihatnya. Maksudnya mereka sudah pernah melihatnya di dunia. Sudah tahu itu. Lalu kematian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian si malaikat berkata atau mengatakan, wahai ahli surga, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Wahai ahli neraka, kalian abadi dan tidak akan mati selamanya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surah Maryam ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Jadi pasal ini sangat mulia, menjelaskan kepada kita tentang masalah kekalnya seorang mukmin, dan ini berita gembira di kenikmatan yang juga abadi. 28, pasal 28, jumlah barisan ahli surga. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, thamanuna minha min hadhihi al-ummah wa arba'una min sairil umam. Ahli surga itu terdiri dari 120 saf, sebanyak 80 saf diantaranya dari umat ini dan 40 saf dari seluruh umat. Jadi ini berita gembira teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini umat Muhammad SAW mayoritas penghuni surga. Ini luar biasa ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kami pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau bertanya, apakah kalian ridha menjadi seperempat penghuni surga? Jadi kalau penghuni surga sekian jumlahnya, seperempatnya kalian. Maka kami menjawab, iya, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, bertanya lagi, apakah kalian ridha kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga? Maka kami pun menjawab, iya. Beliau SAW berkata lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Hal ini mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Muhammad SAW adalah mayoritas penghuni surga. Dan alhamdulillah ini berita gembira, gitu kan? Ini berita gembira. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan, yang berbunyi, sudah pernah kita jelaskan di masalah neraka ini, masalah bab syafaat, gitu kan? Akan dikeluarkan dari api neraka siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah, atau dalam hadis lain dikatakan dari keimanan. Dan ini berita gembira tentunya, walaupun mereka disiksa dulu, naudzubillah ya. Pasal ke-29, ahli surga yang masuk terakhir. Dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah,
apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai utusan Allah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah pohon, siapa yang suka hidup dengan jimat, maka ikutilah semua yang kalian sembah itu. Lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut, atau sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah pokoknya, pohon, batu dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, akulah Rabb kalian. Mereka menjawab, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru, dan sirat atau titihan diletakkan di antara dua daratan jahanam. Akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Di sini sampai sini dulu kita perlu perbaikin. Ya. Allahu alam, yang saya lihat dari lafaz hadis ini ada kesalahan di terjemahan, sehingga yang dimaksud di sini adalah nanti akan terdapat ditinggalkan dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Yang dimaksud di sini adalah Allah datang kepada orang-orang beriman. Jangan difahami orang munafik ya. Orang-orang beriman, karena kalimat munafik tadi itu adalah disebutkan orang-orang beriman dari umat ini dan diantaranya ada orang-orang munafik. Gitu kan. Lalu pada saat itu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama, utusan Allah yang menyeberangkan umatnya di atas sirat, dan tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul pada hari itu ialah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Di neraka jahanam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu pohon, durinya itu seperti pedang bentuknya, tajam sekali, gitu kan. Dan kalau pedang biasanya satu sisi saja tajam, ini enggak, kiri kanannya kalau disentuh tajam. Biasanya kan duri bagian atasnya, ini enggak, semua batangnya itu tajam semuanya. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Mereka menjawab iya. Beliau melanjutkan, iya seperti duri sa'dan, cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya, maksudnya yang lewat di atas sirat, dan sudah pernah kita jelaskan ini. Maka orang-orang yang harus masuk neraka dulu akan disambar oleh duri itu. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, ada pula yang dihinakan lalu selamat. Yang binasa karena amal maksudnya amal buruknya ya. Dia kafir, dia banyak berbuat dosa, maka dia binasa masuk neraka. Ada juga orang yang dihinakan lalu selamat, maksudnya dia bisa bermakna seperti yang saya pernah sebutkan. Kalau ada orang ditimbang di timbangan amalnya hari kiamat, maka dia kalau amal buruknya misalnya 1000, amal solehnya 900, maka dia butuh minimal 101 pahala untuk menyelamatkannya. Lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat untuk dia, sehingga akhirnya dia dapat 101 pahala tambahan, selamat dia, dengan 1 pahala selamat masuk surga. Tapi karena tadinya sebenarnya kalau tidak ada yang bantu dia harus masuk neraka dulu. Ini yang dimaksud dengan makna, ada pula orang yang dihinakan, dia sebenarnya terhina bisa masuk neraka, tapi akhirnya selamat. Ini bisa bermakna ini, karena dia dapat syafaat, dia ditolong. Makna yang lain adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena beriman dikeluarkan melalui syafaat orang-orang yang beriman.